lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah, tadi kita sudah banyak membahas banyak hal mengenai Mojok, penulis, dan juga seorang redaktur dari Mas Agus ya. Nah, saatnya kita Games Time! Pada episode hari ini kita akan bermain games yaitu TTS, Teka-Teki Seru. Nah, untuk peraturannya Mas Agus, nanti akan muncul kotak-kotak seperti ini. Dan silakan Mas Agus memilih nomor yang sudah tertera dan saya akan memberikan petunjuk sesuai dengan nomor ini yang bebas Mas Agus milih pilih. mana? Bebas. Oke. Nah, nanti saya akan memberikan petunjuk nih Mas, sesuai dengan nomor yang sudah Mas Agus pilih dan harus menjawab dalam waktu 10 detik Mas Agus. Aduh. Siap ya Mas Agus ya? Ya? Oke. Nomor Kita mulai langsung. Saja 3 pilih udah ya? nomor Mas. nomor 2 deh. Nomor 2. Ah. Oke. Nomor 2 pertanyaannya merupakan salah satu unsur dalam menulis yang berupa suatu hasil pemikiran, keinginan, harapan, dan usulan yang disampaikan seorang kepada yang lain. Silakan jawab dalam waktu 10 detik. Ayo Mas, apa nih? Aduh, ini waktu terus berjalan. Dia merupakan suatu hasil pemikiran nih Mas. Aduh, pas Ya, deh. sayang sekali waktunya habis Mas. Apa ya? Dan jawabannya adalah gagasan. Saya kelihatan bodoh ya. Sayang sekali Mas Agus. Tapi tidak apa-apa Mas. Silakan pilih nomor yang lain. Masih ada kesempatan nih. 6 deh. Nomor 6. Pertanyaannya adalah penggambaran bunyi bahasa atau kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Apakah itu? Silakan dijawab dalam waktu 10 detik. Apa ya? Ayo, apa nih Mas? Dia penggambaran bunyi bahasa nih Mas. Dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Ini ayo. Iya, sayang sekali Mas Agus, waktunya habis lagi. Dan Apa emangnya jawabannya? jawabannya adalah ejaan. Ternyata itu ya. Iya, sayang sekali Mas Agus. Ejaan itu kan penggambaran bunyi bahasa dalam tulisan ya Mas, serta penggunaan oke. tanda baca. Kita lanjut nih Mas. Ya. Silakan pilih nomor selanjutnya. Aduh, semoga bener ini. 1 deh. Nomor 1. Suatu karya tulis dengan panjang tertentu yang berisi gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya, serta dipublikasikan ke suatu media seperti buletin, majalah, koran, website, media sosial, dan lainnya. Apakah itu? Silakan dijawab dalam waktu 10 detik. 1, 2. Ayo Mas Agus. Ada huruf bantu tuh. T. Artikel bukan? Artikel. Saya kunci jawabannya. Yakin gak nih? Iya deh, artikel. Yakin ya? Insya Allah Oke, yakin. saya kunci jawabannya dan jawabannya adalah artikel. bener satu lah ya. Benar sekali. Ayo Mas, semangat Mas. Masih ada 2 lagi nih. Ya 5. Nomor 5. Ya. Platform user generate content dari Mojok yang digagas khusus untuk segenap sobat julid dan insan kreatif yang membutuhkan wadah untuk menulis. Ya kalau ini jelas terminal ya. Saya sendiri yang ikut di sana terminal ya. Terminal ya, langsung ya. RMI. Ya, terminal lah. Langsung kunci nih ya. Ya, kunci yakin. Oke, dan jawabannya adalah benar. Jawabannya terminal. Mudah sekali sih untuk Mas Agus. Ya, Oke, 4. kita langsung ke pertanyaan terakhir nih Mas. Uraian atau penjelasan singkat mengenai gambaran isi buku tanpa menceritakan endingnya yang terletak di belakang sampul merupakan salah satu promosi singkat yang menjadi daya tarik bagi pembaca agar pembaca mau membeli buku yang dipasarkan. Aduh, bentar. Ayo, apakah itu namanya Mas Agus? Silakan dijawab nih dalam waktu 10 detik. Aduh. Ayo. Apa sih, Mas? Aduh, cuma apa sih? Aduh, kok lupa Ayo ya. Mas, sedikit lagi. Dan ya sayang sekali waktunya habis. Apa namanya? Dan jawabannya adalah blur. Kenapa saya? Sayang sekali Lupa Mas sekali, Agus. setiap hari saya garap ini. Aduh. Oh, Mas Agus pernah menggarap juga ya? Ya, sering. Sering. Saya sering ngerjain blur. Oke.
Berarti Berapa, cuma Mas? 1, 2 ya dari 6 ya? Ya, dari 5 pertanyaan dan Mas Agus bisa menjawab 2 Lumayan pertanyaan. lah ya, 40% ya. Ujian nasional lolos Ujian lah nasional ya. lolos lah, masih bisa lah. Oke, kesan di rumah itu tadi games kita yaitu TTS, dan sebelum menutup acara ini saya ingin bertanya kepada Mas Agus nih. Ya. Bisa disampaikan nggak sih Mas, mungkin kepada kesan di rumah, pesan kepada orang-orang yang ingin menulis tapi masih merasa malas, ragu dan ingin lebih fokus? Jadi sebenarnya menulis itu kan persoalan kepercayaan diri ya. Jadi ya tidak ada penulis yang lahir ujug-ujug langsung jadi penulis yang bagus. Pasti akan ada kritik yang banyak. Pasti akan ada orang yang nggak suka dengan tulisan kita. Ya saran saya harus memberanikan diri, itu poin pertama ya. Poin pertama dan utama. Jangan takut menulis di sosmed, jangan takut menulis di mana platform apapun yang kamu punya, dan jangan takut dapat komentar buruk, karena ya penulis yang baik selalu berawal dari penulis yang sering mendapatkan komentar buruk, ya kan? Dan biasanya kan kita belajar dari komentar-komentar buruk itu ya. Jadi ya kalau tidak ada komentar yang buruk, justru baik. Jangan-jangan nggak ada orang baca tulisan kita gitu. Ya, benar sekali. Jadi ya tulisan buruk itu hal yang sangat lumrah, dan jangan takut menulis, apalagi menulis buruk itu jangan takut. Oke. Gitu. Berarti Nanti akan ya semakin sering Anda menulis, semakin sering Anda mendapatkan kritik, Anda akan belajar dari itu, dan itu akan menjadikan Anda menjadi penulis yang ya tidak bagus banget, tapi akan menjadi lebih baik gitu sih. Berarti pada intinya itu adalah kita harus berani memulai. Ya, berani memulai. Ya. Nah, kemudian apa aja sih Mas mungkin pelajaran yang bisa Mas Agus dapatkan setelah banyak menulis nih Mas? Ya, saya jadi menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang sederhana. Jadi lihat temen lagi cerita, saat misalnya ada temen mabok, dia cerita, biasanya kita kan cuma slow ya, santai. Tapi saat jadi penulis Anda harus, ini bisa ditulis nih gitu. Aduh. Ada keluarga yang mungkin sedang mengalami hal yang mungkin sedikit apes gitu. Kita biasanya ini bisa ditulis nih. Jadi semua hal itu menjadi amanah yang bisa ditulis gitu. Jadi bisa jadi materi semuanya. Iya, semuanya gitu. Kalau bukan penulis kan biasanya ya udah cuek aja. Tapi kalau udah jadi penulis, hal sekecil apapun itu hampir selalu dicari bagian mana yang bisa ditulis. Yang bisa ditulis gitu. Nih, ya. Gitu. Yang bisa dijadikan sebuah cerita. Iya, kepekaannya menjadi lebih terasah gitu sih Mas. Oke. Baik, terima kasih Mas Agus sudah hadir di Talkation. Semoga diberkati kesehatan dan sukses selalu ya Mas ya. Amin. Dan untuk kesehatan di rumah itu tadi pembahasan saya bersama dengan Mas Agus mengenai mojok, redaktur dan penulis. Dan sayang sekali kita harus berakhir pada acara ini. Jadi terus pantengin kami di stasiun televisi kesayangan Anda hanya di Talkation, Talking Education for Action.